sini pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan video dalam mata kuliah hukum Islam dan kepada pemateri yang disebutkan oleh saya kepada beliau waktu dari kesempatan ini. Oke, baik, sebelumnya salam moderasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, terima kasih. Di sini saya akan membawa materi terkait dengan proses pernikahan dalam agama Katolik, yaitu menurut ajaran ataupun kepercayaan saya sendiri. Yang pertama itu tahap-tahap dalam proses pernikahan dalam agama Katolik itu persiapan awal. Di mana persiapan awal ini kita berkomunikasi dengan kedua belah pihak. Apakah kita bertanya kesiapan mereka itu seperti apa. Terus yang kedua itu pendaftaran dan konsultasi. Ketika kita sudah bertanya kepada mereka apakah mereka siap dan tidak, lalu kita suruh mereka daftar dan konsultasi di paroki ataupun tempat-tempat. Terus kursus persiapan. Nah, tujuan daripada yang ketiga itu kan kursus persiapan. Tujuan daripada kursus persiapan itu melatih apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pernikahan itu pada saat hari hanya ketika sudah nikah. Apa yang harus dipersiapkan. Terus yang keempat itu ada investasi kanonik. Yang dimana investasi kanonik ini memang dia sangat berperan penting dalam proses pernikahan. Ketika setelah kursus harus adanya kanonik juga. Terus yang kelima itu ada pengumuman pernikahan. Nah, yang dimana ketika sudah melewati beberapa tahap itu ada pengumuman kapan diadakan pernikahan itu dan tempatnya di mana, waktunya kapan. Itu pengumuman pernikahan. Dan berikutnya itu ada sakramen tobat. Sebelum dilakukan pernikahan, H-1 ataupun H-2 dilakukan sakramen tobat atau pengakuan dosa antara kedua belah pihak, baik itu dari pihak laki maupun pihak perempuan. Itu H-1 H-2 diadakan pengakuan dosa. Terus yang ketujuhnya itu upacara pernikahan. Dan setelah pengakuan dosa, ketika sudah sampailah di acara pernikahan itu, maka kedua mempelai itu sudah siap untuk menikah. Dan yang terakhir itu sah dalam agama. Mereka sudah diikatkan di dalam agama itu tanpa ada perceraian lagi. Karena apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kelas. Terima kasih. Salam. Baik, demikianlah presentasi yang bisa disampaikan oleh saudara Anderson. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya dan kepada saudara Muhammad Sultan dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan makalah saya yang berjudul talak. Jadi talak dalam bahasa Arab adalah talak. Secara bahasa berarti melepaskan atau memutuskan dalam konteks pernikahan merujuk pada tindakan suami yang memutuskan. Jadi ada dasar hukum talak. Dasar hukum talak dalam Islam dan hukum Indonesia bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dan komprimasi hukum Islam talak diatur pada dalam pasal 129 KHI yang menyatakan bahwa suami harus mengajukan permohonan talak kepada pengadilan agama. Dan rukun dan syarat talak. Rukun talak adalah suami yang memiliki hak menjatuhkan talak dan istri yang dijatuhi talak. Syarat-syarat talak meliputi suami harus balik, berakal, dan menjatuhkan talak atas kehendak sendiri. Serta istri yang ditalak dalam keadaan suci dan tidak dicampuri talak zina. Jadi ada beberapa jenis-jenis talak seperti dalam hukum Islam talak perceraian memiliki beberapa jenis berdasarkan cara pengucapan dan ubahnya. Secara umum talak terbagi menjadi talak raj'i bisa dirujuk dan talak fa'il tidak bisa dirujuk. Dan sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih. Dan baik, itu sekian presentasi yang bisa dibawakan oleh saudara Muhammad Sultan dan kami perkenalkan. Dan saya di sini akan melanjutkan presentasi dari materi yang berjudul Pewaris. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Farid. Di sini saya akan mempresentasikan materinya yaitu yang berjudul Pewaris. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang sudah meninggal, yang dimana dia meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada
yang berhak menerima, yaitu sebagai atau yang disebut sebagai penerimanya itu sebagai ahli waris. Dalam konteks hukum waris Islam, pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat diwariskan kepada keluarganya yang masih hidup. Contohnya seperti anak-anak mereka maupun kemudian pewaris dapat berupa orang tua, kerabat, suami atau istri yang meninggal dan meninggalkan harta yang menjadi objek warisan tersebut. Secara umumnya, pewaris adalah pihak yang mewariskan harta, sedangkan ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan tersebut. Atau ahli waris ini yaitu dia berhak menerima warisan yang diwariskan oleh orang yang meninggal dunia. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris bisa berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Dan pembagian warisan dilakukan setelah memenuhi kewajiban seperti membayar zakat, biaya jenazah, utang pewaris dan warisan pewaris. Kemudian ada pula jenis-jenis pewaris. Yang pertama yaitu pewaris utama. Pewaris utama di sini yaitu dia memiliki hak utama untuk memenuhi warisan seperti anak, suami atau istri dan orang tua. Kemudian yang kedua itu pewaris pengganti. Pewaris pengganti yaitu yang menerima warisan karena pewaris utama tidak ada atau tidak dapat menerima warisan tersebut. Hak-hak pewaris. Pewaris juga mempunyai hak. Yang pertama itu dia menerima warisan. Pewaris ini memiliki hak untuk menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, dia dapat mengelola warisan. Ada juga dalam proses pewarisan. Yang pertama itu pembagian warisan. Karena harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Kemudian yang kedua itu penentuan warisan, yang dimana pewaris ditentukan berdasarkan hubungan darah atau pernikahan dengan orang yang telah meninggal dunia. Jadi kesimpulannya adalah pewaris adalah orang yang menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia dan memiliki hak-hak tertentu dalam mengelola dan menerima warisan. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan kami bertiga kami undur diri. Mohon maaf bila ada salah maupun kesalahan yang kami ucapkan disengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.